Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Bukan Rumah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. So just try keep up with me. Alah, anakku kan cowok bulin, jadi gak harus minta persetujuan si wanita kurang ajar itu. Harus cuek sambil memilih ikan segar. Kok gitu sih, Bu? Gak kasihan apa sama Renata? Dia itu selalu menemani Iqbal dari awal nikah sampai sekarang. Sampai sekarang punya mobil loh, kok malah dikhianati sih? Harus sih berdecak kesal. Gak usah ikut campur urusan keluarga kami, bisa kan? Bukan urusan kamu juga, Bu. Kalau Iqbal mau nikah lagi, biarinlah. Orang Renata aja malah minggat kok. Ya jelas aja minggat. Orang dikhianati begitu. Untung aja anakku gak dapat mertua seperti kamu, Bu Harsi. Bisa mati berdiri aku jadi orang tuanya. Linda mencebik lalu melengos saat Harsi menatapnya tajam. Gak ada dikhianati. Memang Renata aja yang kurang ajar. Bantah terus dikasih tahu. Memangnya siapa yang betah? Sudahlah, capek saya ngomong sama Bu Linda. Mas, ini aja berapa? Tanya Harsi sambil menyodorkan sekotak ikan segar. 35.000, Bu. Iya udah, uangnya besok ya. Harsi akan memasukkan kotak ikan ke kantong kresek, tetapi ditahan oleh penjualnya. Gak bisa, Bu. Udah berapa kali Bu ngutang di saya. Katanya bayar besok. Mana? Sampai hari ini belum dibayar juga. Memangnya saya kulak gak pakai uang apa? Bayar dulu utangnya yang kemarin, baru boleh bawa ini. Gaya selangit, bayar hutang sulit. Linda berlalu setelah menyindir puas, berhasil mengeluarkan unek-uneknya. Sedangkan Harsi menahan malu dan emosi pada penjual sayur. Ia melepaskan kotak ikan lalu kembali masuk ke rumah. Malas banget sih beli sayur di kamu. Jangan lupa utangnya. Malam itu di ruko, setelah semua pesanan selesai dibuat, Renata duduk di depan laptopnya, memeriksa keuangan dan rencana untuk membuka cabang baru. Tari menghampiri dengan 2 cangkir teh hangat lalu duduk di sampingnya. Kamu yakin bisa handle semuanya, Rek? Kayaknya kamu kerja terus. Istirahatnya kapan? Tanya Tari khawatir. Ya aku harus kuat, Ri. Kalau aku lemah, Ri, gimana? Aku gak bisa terus-terusan bergantung sama orang lain. Ini kesempatan aku buat membuktikan kalau aku bisa. Ya udah, kalau kamu butuh apa-apa bilang ya. Aku akan bantu sebisa mungkin. Renata mengangguk dalam hatinya. Ia bertekad untuk menjadikan bisnis rotinya sukses dan membuktikan kepada Iqbal dan semua orang yang meremehkannya bahwa ia bisa hidup mandiri. Makasih banyak ya, Ri. Berkat kamu aku bisa mewujudkan impian aku. Entah bagaimana kalau aku gak ada kamu. Aku mana mungkin bisa seperti sekarang. Sama-sama, Rek. Berkat kamu juga aku dapat kerjaan dan uang. Apalagi pas terpuruk banget aku waktu itu. Di PHK, terus diputusin pacar. Bikin bete banget. Semoga masalah kamu cepat kelar ya. Ngomong-ngomong, kenapa gak gugat cerai aja si Iqbal itu? Kesel banget aku, Rek, dengarnya. Biarin lari. Biar Mas Iqbal menemui karmanya sendiri. Tapi bukan dari aku. Begitu. Kenapa tidak sih? Bukankah kamu yang paling tersakiti selama ini? Mau bagaimana lagi? Aku tidak mau berurusan lagi dengan dia, Ri. Biar saja Tuhan yang balas. Ya, semoga segera dapat karma lah.
Renata hanya tersenyum tipis. Ia tidak mendoakan buruk, ia hanya ingin Iqbal merasa apa yang dia rasakan itu saja. Di tempat lain, Iqbal tengah makan malam bersama Jenny. Malam itu mereka sengaja menghabiskan waktu bersama, sekalian menikmati keindahan tubuh masing-masing. "Mas, kapan uang kamu cair? Uangku bisa habis kalau kamu suruh nalangin biaya pernikahan dulu." "Lagi-lagi kamu bahas itu sih, Jen. Bikin males aja sih." "Ya gimana, kamu pikir cari uang gampang apa? Lah orang tua kamu kan kaya, tinggal minta mereka aja sih. Repot banget minta mereka, enak aja." "Ya gak bisa lah, kita yang nikah, kamu kok bikin repot orang tuaku. Seharusnya dari pihak pria yang menghandle semuanya, apalagi keuangan." Jenny membuang wajah, mana mungkin ia membebani orang tuanya yang ia hanya membuang nafas. Sudut hatinya yang terdalam mulai berpikir, mungkinkah dirinya salah mendekati Iqbal lagi? Ia tahu pekerjaan Iqbal bagus, bahkan wajahnya pun masih tampan seperti dulu. Tetapi mengapa mengeluarkan uang untuknya saja itu susah? Padahal dulu saat masih pacaran dengannya, Iqbal cukup royal. "Terus aku gak bisa, Jen, kalau diburu-buru. Deposito gak bisa dicairin dalam sekejap mata. Terus gaji kamu selama ini gimana? Bukannya pasti ada di tabungan?" Iqbal menelan ludah dengan susah payah. Mana mungkin ia mengatakan bahwa uangnya habis untuk mengencani perempuan dari aplikasi, juga untuk membayar pinjol. Itu apa kita batal nikah aja?" "Batal? Kenapa?" "Ya karena kamu gak bisa kasih aku kebahagiaan." "Kita bahas lain waktu aja ya. Setelah seperti itu." "Kamu selalu seperti itu. Aku pulang aja lah, aku antar." Tatapan Iqbal begitu menggoda memberi kode pada Jenny untuk melakukan sesuatu yang biasa mereka lakukan. "Di mobil." "Di mana lagi?" "Oh gak, antar aku pulang aja." Jenny berdiri dan keluar dari kafe. Iqbal mengacak rambutnya dengan kasar, kesal karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Selama perjalanan Jenny enggan berbicara. Rencananya gagal mendekati Iqbal, lebih baik dia pergi, pikirnya. Tiba di depan rumah mewah, tampak orang tua Jenny yang Iqbal lihat saat lamaran. Pakaian mereka jauh dari bagus, bahkan lebih pantas jika disebut sebagai pembantu. Melihat kedatangan Jenny, wanita berumur itu segera mendekat lalu memeluknya saat keluar dari mobil. "Kamu kemana aja, Jen? Astagfirullah, ibu cariin. Kamu kenapa gak angkat telepon? Hah? Itu nyonya pulang marah-marah nyariin kamu," ucap ibu Jenny khawatir. Ia belum menyadari bahwa ada Iqbal di sana yang mendengar obrolan mereka. "Bu!" Jenny melotot sambil melirik Iqbal. Segera wanita itu menatap Iqbal. Seketika wajahnya pucat, merasa bersalah pada anaknya yang kelepasan bicara. Iqbal turun dari mobil mendekati Jenny dan ibunya. "Ibu, nyonya, kamu bukan pemilik rumah ini? Kamu bohong?" tanya Iqbal dengan emosi yang tertahan. Itu belum sempat Jenny menjawab, seorang wanita dengan dandanan cukup cantik keluar dari rumah. Tatapan bengis saat melihat Jenny. "Oh, jadi di sini kamu, Jalang? Berani-beraninya anak pembantu seperti kamu menggoda suami dan anak saya. Jual selangkangan berapa kamu, hah? Kurang ajar!" teriaknya sambil mendekat. Wanita cantik itu menjambak rambut Jenny sambil terus mengumpat dan mengatai Jenny sebagai pelacur, jalang, dan julukan buruk lainnya. Iqbal hanya diam. Ucapan wanita cantik itu seolah menyadarkan dirinya bahwa Jenny jelas berbohong kepadanya. "Aku akan bawa kasus ini ke pengadilan." Wanita itu terus menjambak rambut Jenny dan menendangnya tanpa ampun. Ibu Jenny berusaha melerai, tetapi tenaganya tidak sekuat majikannya. Iqbal memilih pergi. Ia berjanji pada dirinya sendiri tidak akan lagi menemui Jenny. Toh percuma, masalahnya tidak akan selesai, justru akan menambah masalah lagi.
Iqbal mengabaikan Jenny yang terus berteriak meminta tolong. Rambutnya banyak yang patah dan rontok akibat jambakan wanita cantik itu. Amit-amit. Untung saja aku tidak melanjutkan rencanaku. Sialan memang si Jenny. Ngapain balik ke hidupku kalau bikin masalah saja? Iqbal melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju rumah. Namun di jalan tidak sengaja ia melihat Renata bersama Ray yang baru saja keluar dari rumah makan Padang. Enak banget sih Renata makan dengan tenang sama Ray. Sedangkan aku repot mikirin uang sendiri, ucap Iqbal dengan lirih. Iqbal mengikuti kemana Renata pergi. Ia cukup penasaran kemana perginya Renata. Selama ini dia hanya tahu wanita itu bekerja tetapi tidak tahu di mana tempatnya. Iqbal merautkan alis melihat Renata dan Ray masuk ke ruko toko roti. Semakin heran saat melihat ia tampak seperti bos, karena tidak langsung terlihat sibuk membantu pegawai lain tetapi langsung ke kasir. Setaunya dalam ilmu dagang, kasir hanya bisa dipegang oleh pemiliknya. Mana mungkin Renata yang punya toko ini? Pastilah dia menghasut pemiliknya agar dia bekerja di bagian kasir. Benar begitu, aku yakin sekali. Wanita itu mana mungkin bisa hidup tanpa aku. Setelah cukup lama berada di depan ruko, Iqbal melajukan mobilnya untuk pulang. Kepalanya pusing memikirkan hidupnya. Tiba di rumah, Iqbal disambut oleh Arsy yang duduk di ruang tamu. Wajahnya tampak kesal entah karena alasan apa. Dari mana kamu? Ketemu Jenny. Oh, ibu kesel banget sama Bu Linda. Masa dia mempermalukan ibu pas arisan tadi? Kurang ajar. Seenaknya dia mengatai kamu laki-laki buaya yang suka gonta-ganti wanita. Padahal cuma mau nikahi Jenny aja. Itu aja. Iqbal diam tidak tahu harus menjawab apa. Mereka tidak tahu kalau Renata itu wanita tidak berguna. Malah nyalain kamu dan ibu. Mana ngomongnya di depan banyak orang lagi. Malu ibu Bal. Pokoknya kamu harus jadi nikah sama Jenny. Biar mulut mereka diem begitu tahu kamu menikah wanita yang tepat, kaya, cantik, dan lebih baik dari si Renata. Iqbal terpaku di tempatnya. Dia bingung bagaimana memberitahu ibunya bahwa Jenny membohongi mereka dan tidak mungkin melanjutkan pernikahan. Bu, masalah Jenny. Ada apa dengan Jenny? Kalian bertengkar? Sudah biasa itu Bal, kamu harus ngalah lah biar dia gak kabur. Susah nyari wanita seperti Jenny. Masalahnya Bu, Jenny membohongi kita semua. Bohong? Tanya Arsy terkejut. Ia merautkan alis. Iqbal mengangguk pelan. Ia mengangguk pelan lalu menghela nafas panjang. Barusan Iqbal antar Jenny pulang Bu. Ternyata kita dibohongi. Dia anak pembantu di rumah besar itu. Dia bukan pemiliknya. Hah? Bagaimana bisa? Kok kamu tahu? Tanya Arsy terkejut setengah mati. Ia sudah membanggakan Jenny di mana-mana dan mengatakan bahwa pernikahan Iqbal akan digelar sangat mewah. Tubuh Arsy seketika lemas. Ia menyandarkan kepalanya di kursi. Kepalanya semakin pusing. Bagaimana ia akan menjelaskan kepada semua orang? Masih butuh pulang kamu? Sindir Arsy pada Renata yang pagi itu mampir ke rumah karena ingin mengantarkan roti kepada Arsy. Walaupun Arsy selalu berbuat jahat, ia tetap ingin berbuat baik. Hatinya sudah cukup berdamai dengan keadaan. Ia tidak lagi mendendam pada Arsy ataupun Iqbal. Hati Renata jauh lebih tenang sekarang. Finansial sudah cukup aman. Bercerai dari Iqbal pun tidak menjadi soal baginya. Renata cuma mau antar roti dari toko aja Bu. Barangkali Ibu mau, ucap Renata dengan santai. Baru baik kamu sekarang. Dulu kemana saja? Gak pernah kasih apapun. Renata tidak membalas ucapan mertuanya. Ya, karena tidak akan ada habisnya nanti. Bagaimana rencana pernikahan Mas Iqbal dan Jenny Bu? Tanya Renata. Ia cukup kepo dengan kelanjutan pernikahan Iqbal. Kepo banget sih, jawab Arsy dengan sewot. Ya kalau gak boleh tahu ya udahlah Bu.
Harsi mencebik. Ia tidak mau Renata menertawakan nasib Iqbal yang gagal menikah dengan Jenny. Ia tidak mau Renata bahagia di atas penderitaannya. Renata duduk di salah satu kursi di ruang tengah. Ia menatap mertuanya yang fokus pada layar TV di depannya. Entah memang fokus atau pura-pura fokus demi mengabaikan dirinya. Nanda gimana, Bu? Sebenarnya dia kerja apa? Tanya Renata lirih. Ia benar-benar ingin tahu apa pekerjaan Nanda. Karena sampai saat ini ia hanya tahu sepupunya Iqbal itu sering pulang malam atau pagi dan berpakaian seksi. Tidak umumnya orang bekerja yang pergi pagi dan pulang sore. Semenjak kerja kamu jadi kepo banget sih, Rek. Mau Nanda kerja apa juga kamu gak harus tahu, yang penting uang dia banyak. Renata merautkan alis, tidak mengerti dengan jalan pikiran mertuanya. Jika pekerjaannya halal tidak masalah. Lah bagaimana jika Nanda bekerja di tempat yang tidak seharusnya? Apakah mertuanya itu tidak khawatir? Memangnya ibu gak khawatir dengan Nanda? Bukankah dia hanya sepupu? Maksud Renata, Nanda masih memiliki orang tua kan? Memangnya mereka tidak bertanya bagaimana Nanda selama ini di sini? Dia menjadi tanggung jawab Mas Iqbal dan ibu. Bukan urusan kamu, Renata. Sudahlah, urus hidup kamu sendiri. Kerjaan cuma jadi kasir aja bangga banget seolah punya banyak uang. Ganti Renata yang menghela nafas. Ia tidak mengerti bagaimana jalan pikiran Harsi. Terserahlah kalau begitu, Bu. Renata cuma ingin mengingatkan aja, kalau bisa ibu lebih memperhatikan Nanda dan Mas Iqbal. Jangan sampai mereka melakukan sesuatu yang nantinya akan membuat ibu semakin pusing. Ih, banyak omong kamu. Pergi saja sana. Kalau bisa jangan pulang. Heran deh sama Iqbal. Kenapa gak cepet ceraikan kamu aja sih? Baiklah, Bu. Renata pamit. Renata sengaja tidak bersalaman dengan Harsi. Ia langsung keluar dari rumah. Setelah mengucapkan salam, Renata berhenti sejenak di depan rumah Iqbal. Banyak kenangan di rumah itu, baik kenangan bagus ataupun buruk. Tapi banyak buruknya sih. Semoga kamu cepat sadar, Mas. Maaf, aku tidak bisa menjadi istri yang baik untuk kamu. Bude, bajuku yang hitam mana? Mau dipakai loh. Nanda mengeluh sore itu saat akan berangkat bekerja. Ia menemui Harsi yang duduk di depan TV. Hitam yang mana? Bajumu banyak yang hitam. Gaun hitam yang ada pitanya di pinggang, panjangnya setengah paha. Entahlah, mana Bude tahu. Cari sendiri aja sana. Kalau punya baju tuh dicuci sendiri. Harsi bersungut-sungut. Dih Bude, dulu ada Mbak Renata begini amat. Memangnya uang yang aku kasih kurang? Tambahin dak. Bude yang repot terus gara-gara gak ada perempuan sialan itu. Tahu kalau repot gak ada dia, kenapa dibolehin pergi sih? Gini kan Anda juga yang repot. Berisik banget sih. Bagi duit kamu dak. Bude pengen beli emas lagi. Hah? Lu terus? Mau Bude cuciin gak? Ya. Nanti Nanda kasih lah. Cukup buat beli gelang ya. Kemarin Bude lihat tangan Bu Linda ada gelang baru. Bude harus punya. Ah, berisik ah. Nanda masuk ke kamar mengambil uang di dompet. 10 lembar uang berwarna merah beralih ke tangan Harsi. Pokoknya Nanda gak mau urus rumah ya Bude. Anggap itu uang kebersihan, cuci baju dan makan. Lagian Nanda gak makan banyak. Iya. Harsi berbinar senang melihat uang berwarna merah di tangan. Koleksi emasnya kian bertambah. Nanda masuk kamar, ia memakai baju yang lain dan berniat akan membeli lagi untuk bekerja. Ia memoles wajahnya dengan sapuan make up yang cukup tebal tetapi dengan look natural. Ia memastikan penampilannya di cermin, gaun dengan model kemben berwarna merah dengan panjang sepatas paha, memperlihatkan setengah paha Nanda yang bersih dan putih. Setelah semua dirasa oke, Nanda berangkat dengan naik taksi online. Lebih nyaman seperti itu karena tidak ada tanggungan pajak atau perawatan kendaraan. Harsi tidak berkata apapun dengan penampilan Nanda. Ia justru senang karena Nanda berpenampilan menarik dan tampak cantik. Menjelang sore, Iqbal pulang dengan wajah letih. Ia tampak kelelahan dan lesu.
Ada apa kamu, Bal? Tanya Harsi mendekat. Capek banget, Bu. Namanya juga kerja ya capek. Gak mau capek ya jadi pengangguran sana. Tapi kudu siap mental kalau nanti diusir. Ibu bukannya bikin tenang malah bikin kesel aja sih. Andai kan ada Renata, dia bisa jadi pelampiasan. Siapa yang izinkan dia pergi nginep di tempat kerja? Kamu sendiri kan? Tapi ibu juga mendukung. Ya gimana? Mata ibu sepet lihat dia, gak ada bagus-bagusnya. Iqbal menghela nafas. Apa yang dia lihat semalam mengusik pikirannya. Renta yang berjaga di kasir, apalagi dia tidak membantu pegawai lain seperti pemiliknya. Makan dulu sana. Iqbal masuk kamar, ia termangu di tengah pintu. Biasanya ia melihat Renata menyambutnya dan ada Ray yang bermain di sudut kamar. Namun kini semuanya tidak ada. Kosong. Sudut hati Iqbal serasa disentil kuat. Entah mengapa rasanya ia merasa kosong. Namun gegas ia mengenyahkan pikirannya yang menurutnya melantur. Iqbal segera mandi dan berganti baju. Ia makan di meja makan bersama Harsi. Gelang ibu baru lagi? Tanya Iqbal saat melihat tangan Harsi. Iya dong, dikasih Nanda. Baik banget kan dia? Nanda yang belikan? Tanya Iqbal tidak percaya. Selama ini dia tidak tahu pasti apa pekerjaan Nanda. Yang dia tahu hanya gadis itu pergi bekerja di kafe itu saja. Iqbal tidak pernah bertanya di mana tepatnya lokasi Nanda bekerja. Iya dong. Dia cuma minta bisa tidur dan kerja aja. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di kepala Iqbal. Senyumannya mengembang membayangkan rencananya. Ibu gak keluar malam ini? Tanya Iqbal setelah makan. Keluar? Kemana? Tanya Harsi menotkan alis. Ya barangkali ada acara. Biasanya banyak kegiatan gitu sama tetangga. Untung kamu ingatkan, Bal. Malam ini ibu mau ke rumah si Yusri. Dia syukuran kecil-kecilan yang diundang ibu-ibu dekat rumah aja. Mau pergi umroh katanya. Ya udahlah, ibu mau siap-siap dulu. Iya bu. Jangan lupa langsung cuci piringnya. Iya. Harsi masuk kamar bersiap untuk pergi. Ia memakai beberapa emasnya dengan tujuan untuk pamer tentunya. Apalagi ia memiliki emas baru. Wanita berumur itu keluar dari kamar dengan penampilan yang cetar seperti toko emas berjalan. Iqbal menggeleng melihat penampilan ibunya yang menurutnya sangat norak. Ibu pergi dulu, Bal. Iya bu. Iqbal meletakkan piring yang tadi akan dicuci. Ia memastikan ibunya sudah berangkat cukup jauh. Pintu rumah ditutup rapat, lalu ia masuk ke kamar ibunya yang tidak pernah dikunci. Iqbal membuka laci dan lemari mencari sesuatu yang dia butuhkan. Setelah mendapatkan yang dimaksudkan, Iqbal masuk kamarnya sendiri dan mengunci pintu. Senyumannya mengembang, untuk cicilan bulan ini aman pikirnya. Iqbal mengecek aplikasi pinjaman online, mengecek kurang berapa bulan lagi pinjamannya akan lunas. Ke rumah nenek? Enggak mau mah. Ray mogok saat Renata mengajak ke rumahnya. Hari ini Minggu. Ray sudah lama tidak pulang. Anak itu lebih betah berada di ruko ketimbang pulang, alasannya tidak mau bertemu nenek dan papanya. Sayang, walaupun enggak suka, kita harus tetap berbuat baik ke orang ya. Ray anak baik kan? Kita kesana ya. Bentar doang kok. Setelah itu kita beli es krim mau? Tanya Renata. Ray tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah mamanya cukup lama, lalu mengangguk pelan. Ia tidak mau mengecewakan mamanya. Ini juga Renata ngapain sih ke situ? Ya, kadang orang baik ya kurang logika ya. Terlalu baik, logikanya kadang nggak tau lah. Ya gitu pokoknya. Agak pusing kalau dipikir. Renata dan Ray menaiki motor pulang ke rumah. Tiba di rumah, Renata menyodorkan kresek berisi roti dari tokonya. Hari ini tutup, sengaja karena Renata ingin pegawainya beristirahat. Selain itu, Tari juga berencana pergi ke suatu tempat. Masih ingat rumah kamu ya? Ejek Harsi yang sedang menonton TV. Bagaimana kabar ibu? Tanya Renata setelah bersalaman. Walau tangan Harsi cepat ditarik, tetapi Renata tidak mempermasalahkan hal itu. Hatinya sudah cukup kebal dengan sikap Harsi. Berbeda dengan Ray, anak itu hanya diam dan bersembunyi di belakang Renata. Ngapain nanya-nanya? Sok perhatian banget sih.
Renata menghela nafas. Ia sudah memaafkan mertuanya itu. Walaupun tidak sepenuhnya, tetapi ia masih bisa menahan diri. Tiba di kamar, Renata menautkan alis melihat Iqbal sedang tidur di kamar. "Papa tidur, Rey. Kita nggak boleh berisik." Rey mengangguk. Ia mengambil mainan yang sempat dia lihat dan ingin dia bawa ke ruko. "Pulang kamu." Iqbal terbangun. Ia duduk dan mengucek matanya. "Iya mas, mumpung libur." "Bagaimana pernikahan kamu dengan Jenny?" "Batal." "Batal? Kenapa? Banyak tanya kamu. Bukannya dia pintar, cantik, kaya dan glowing ya? Kenapa batal? Diam kamu. Gak perlu tahu masalah itu. Atau mungkin kamu ditipu dia?" Renata sengaja menggoda. Jantung Iqbal seolah terlepas. Ia menatap Renata tajam. Bagaimana istrinya tahu bahwa Jenny sudah menipu? "Enggak. Aku gak suka dia aja." Iqbal berusaha menutupi, tetapi ingin Renata berbahagia di atas penderitaannya. "Oh, kirain. Soalnya waktu kalian lamaran aku lihat ayahnya dia ngobrol sama majikannya. Jadi aku kira kamu sudah tahu." "Enggak. Mana mungkin aku tahu. Aku putus sebelum tahu hal itu." "Begitukah? Ya udahlah. Bagus kalau kamu nggak jadi nikah sama dia." "Begitukah? Ya udahlah. Bagus kalau kamu nggak jadi nikah sama dia." "Apa kata orang nanti kalau kamu jadi sama dia? Semakin jelek pasti nama kamu dan ibu." "Gak usah banyak bacot lah. Berisik banget sih." Iqbal memilih keluar kamar, malas berbicara dengan Renata. Namun tak lama kemudian terdengar teriakan Harsi dari kamarnya. Renata terkejut. Pun dengan Iqbal dan Rey, mereka berlari ke kamar Harsi, ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Iqbal berlari tergesa-gesa menuju kamar ibunya. "Kenapa, Bu?" Mas ibu hilang," pakik Harsi sambil menunjuk laci lemari yang terbuka lebar. "Hilang? Dicari lagi, Bu. Mungkin ibu lupa taruh di mana." "Mana mungkin ibu selalu taruh di sini kok," seru Harsi. "Pasti ada yang mengambil. Jangan-jangan maling. Kamu lihat siapa yang masuk ke kamar ibu?" "Tidak ada, Bu. Tapi coba ibu ingat-ingat lagi. Jangan-jangan ibu taruh di tempat lain." "Ada apa ini?" tanyanya dari pintu kamar. "Mas, ibu hilang." "Hilang? Kok bisa, Bu? Mungkin jatuh atau tertinggal di tempat lain." "Mana mungkin. Kamu pasti tahu sesuatu ya. Jangan-jangan kamu yang ambil," tuding Harsi sambil mendekat ke arah Renata. "Bu, jangan asal menuduh. Saya tidak pernah masuk ke kamar ibu. Tapi siapa lagi yang tahu soal ini? Kamu kan yang suka mandar-mandir di sini." "Renata baru datang hari ini, Bu. Mana mungkin bisa ke kamar ibu. Lagian setelah Renata datang, langsung ke kamar kok. Gak keluar sama sekali. Tanya saja sama Rey. Sejak tadi kami terus di kamar." "Iya, Nek. Kami di kamar sejak datang." Iqbal mencoba menenangkan ibunya. "Sudahlah, Bu. Jangan asal tuduh. Mungkin benar kata Renata. Coba kita cari baik-baik dulu." Harsi masih tampak marah, tapi akhirnya ia duduk di tepi ranjang dengan wajah lelah. Kalau sampai Mas Ibu benar-benar hilang, hancur sudah harga diri ibu di depan mata tetangga. Renata hanya diam, tidak ingin memperkeruh suasana. Ia mengajak Rey kembali ke ruang tamu, membiarkan Harsi dan Iqbal menyelesaikan masalah mereka. Malam itu Renata duduk di ruang tamu sambil memeriksa ponselnya. Rey tertidur di pangkuannya, kelelahan setelah bermain-main. Ia melirik ke arah kamar Harsi yang masih terbuka, mendengar suara samar-samar percakapan ibu dan anak itu. "Bal, kamu yakin gak tahu apa-apa soal Mas Ibu?" "Yakin, Bu. Sudah ibu bilang mungkin ada orang lain yang masuk ke rumah ini tanpa kita sadari."
Kalau sampai ibu tahu siapa yang ambil, habis sudah dia. Iqbal hanya mengangguk. Pura-pura sibuk dengan ponselnya. Dalam hati ia merasa lega karena rencana awalnya berjalan mulus. Namun ia tahu ini belum selesai. Emas itu harus segera ia jual sebelum Harsi semakin curiga. Keesokan harinya Renata kembali ke ruko bersama Ray. Ia merasa ada sesuatu yang janggal dengan situasi di rumah mertuanya, terutama soal emas yang hilang. Namun ia memilih untuk tidak ikut campur. Sementara itu di tempat lain, Iqbal bertemu dengan seseorang kenalan di pasar emas. Ia menyerahkan perhiasan milik ibunya untuk dijual. Hasil penjualan itu cukup untuk membayar cicilan dan menyisakan sedikit uang untuk kebutuhan lainnya. Namun Iqbal tidak sadar bahwa di kejauhan seseorang memperhatikan gerak-geriknya dengan tatapan tajam. Hari-hari berikutnya Harsi masih terus membicarakan emasnya yang hilang. Ia bahkan meminta bantuan tetangga untuk mencari tahu siapa pelakunya. Namun tanpa bukti, kecurigaannya hanya berputar-putar tanpa arah. Di sisi lain, Renata merasa kasihan kepada Harsi. Meskipun dia tidak menyukai wanita itu, namun itu ia tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya berharap semua masalah ini segera selesai dan kehidupannya bisa kembali tenang. Iqbal walaupun berhasil mengatasi masalah keuangannya sementara, mulai merasa gelisah lagi. Diam-diam dia merasa bersalah telah mengambil emas ibunya. Tapi dia juga tahu, jika masalah ini terungkap, hubungannya dengan Harsi akan bermasalah. Dan entah bagaimana ia mulai merindukan sosok Renata di rumah. Sosok yang dulu selalu menjadi tempat pelampiasan kekesalannya, kini tidak ada lagi yang menjadi samsak saat dirinya emosi. Malam itu Harsi duduk di ruang tengah, mengeluh tentang emasnya yang hilang kepada salah seorang tetangganya, Ratna, yang sengaja mampir untuk berbincang. Bu Harsi kok bilang hilang begitu sih? Apa mungkin ada yang masuk ke rumah waktu ibu tidak sadar? Tanya Ratna dengan nada prihatin. Gak mungkin, Rat. Rumah ini selalu ibu kunci kalau keluar. Yang lebih aneh, barang lain gak ada yang hilang, cuma emas punyaku saja. Tapi Bu Harsi, saya sebenarnya melihat Iqbal di toko emas dekat pasar. Tapi saya gak tahu apa yang dia lakukan di sana, entah beli atau gimana. Iqbal di toko emas? Iya Bu, saya lihat jelas dia lagi di toko emas. Tahu-tahu langsung buru-buru pergi. Mungkin ibu bisa tanya langsung ke dia, siapa tahu ada hubungannya. Kalau sampai benar dia yang ambil, habis sudah anak itu. Setelah Ratna pulang, Harsi langsung masuk kamar Iqbal tanpa mengetuk. Ia melihat Iqbal sedang berbaring santai di kasur, ponselnya tergenggam. Iqbal, jawab jujur sama ibu. Kamu ke toko emas tadi pagi? Bentaknya. Ke toko emas? Enggak Bu, siapa yang bilang? Jangan bohong, Bu Ratna lihat kamu keluar dari toko emas. Apa yang kamu lakukan di sana? Itu Bu, aku cuma mampir sebentar lihat harga emas. Siapa tahu bisa nabung buat beli nanti. Kamu kira ibu bodoh? Kamu gak mungkin mampir cuma buat itu. Jangan-jangan kamu yang ambil emas ibu ya? Enggak Bu, sumpah. Aku gak bilang apa-apa. Kalau gak buktikan, mana uang kamu? Mana bukti kalau kamu cuma lihat-lihat? Tantang Harsi. Iqbal hanya diam, wajahnya mulai pucat. Benar kan? Kamu yang ambil? Anak gak tahu diri. Mas ibu kamu jual buat apa, Bal? Ibu dengar dulu, diam. Kamu tahu betapa susahnya ibu mengumpulkan semua itu? Kamu pikir gampang? Itu harta ibu buat hari tua. Tapi kamu maulah habisin begitu saja. Ibu, aku janji aku nanti akan ganti. Ganti dengan apa? Dengan gaji kamu yang gak cukup buat makan. Kalau bukan ibu yang terus bantu kamu, kamu sudah jadi gelandangan, Bal. Seru Harsi. Di luar kamar, Renata yang sedang berbincang dengan Ray mendengar keributan itu. Ia mengintip ke arah pintu kamar yang terbuka sedikit. Wajahnya berubah kaget mendengar pengakuan Iqbal. Ibu, aku gak punya pilihan lain.
aku punya utang ke seorang. Kamu pikir ibu peduli? Kamu malah hancurkan keluarga ini lebih jauh. Pokoknya Bal, ibu gak mau tahu. Kamu harus kembalikan emas itu atau pergi dari rumah ini selamanya. Renata yang mendengar semuanya hanya menghela nafas. Ia menarik Ray keluar rumah tanpa suara, tidak ingin ikut campur lebih jauh. Namun di dalam hati dia merasa lega. Karma akhirnya menghampiri Iqbal dan kali ini dia memilih untuk tidak menyelamatkan suaminya dari masalahnya sendiri. Bu, masa hanya karena Mas Ibu malah ngusir aku sih? Hanya kamu bilang itu satu-satunya aset yang bisa dibanggakan ke banyak orang, Iqbal. Pokoknya balikin. Ibu gak mau. Aku balikin, Bu, tapi nanti kalau ada uang. Gaji aku aja ibu yang pegang semuanya kan. Mana bisa aku gantiin secepat itu. Gini deh, ibu minta ke Nada lagi aja ya. Sementara minta ke dia, uang Nada kan banyak, Bu. Hanya beli emas kan gak bakal habis uang dia. Apa kamu bilang, Mas? Uangku gak habis? Enak saja. Hutang Mas Iqbal yang kemarin aja belum dibayar loh. Kenapa sekarang bahas uangku? Berani banget kamu. Bude udah aku kasih uang sendiri, masa masih mau malak aku sih? Tiba-tiba Nada datang dan masuk kamar Harsi. Renata sudah kembali ke ruko, malas mendengarkan masalah di rumah sih. Atau mungkin saja sebentar lagi dia akan pergi dari rumah itu. Hah? Iqbal punya hutang ke kamu juga? Bener, Bal? Sebenarnya kamu punya hutang ke siapa saja sih? Banyak banget. Tanya Harsi mulai tertarik. Apalagi Iqbal juga menggunakan uang Nada. Iqbal merasa terpojok. Ia duduk di tepi ranjang lalu mengusap wajahnya kasar. Ia tidak mungkin cerita jika uangnya untuk menutup mulut teman mainnya dan untuk menduri banyak gadis dari aplikasi. Iqbal menghilangkan uang kantor, Bu. Jadi Iqbal harus ganti uang itu. Makanya kemarin Iqbal pinjam dan kena Anda juga buat memenuhi hutang ke kantor. Astaga, Iqbal, kamu sudah gila. Bagaimana bisa kamu menghilangkan uang kantor? Ceroboh banget. Berapa banyak? Masih harus ganti kamu. Itu 10 juta, Bu. Seketika tubuh Harsi lemas. Ia menangis sambil terduduk menangisi hilangnya beberapa emas juga hutang Iqbal yang begitu banyak. Nada tetap diam tetapi tatapannya cukup tajam ke arah Iqbal. Apakah benar sebanyak itu? Atau ada hal lain yang disembunyikan Iqbal darinya? Pokoknya Nada gak bisa bantu. Nada cuma bisa kasih seperti biasanya, gak lebih. Dan kamu, Mas, hutang padaku cepat dibayar. Nada membalikkan badan, kembali ke kamarnya karena meninggalkan sesuatu di sana dan harus segera kembali ke tempat bekerja. Iqbal melirik ibunya yang menangis. Sebenarnya tidak tega, tapi mau bagaimana lagi? Ia butuh uang untuk melampiaskan nafsunya. Apalagi dia tidak lagi berselera kepada Renata, yang menurutnya justru memperburuk matanya karena kurang menarik. Terus hutang kamu sisa berapa sekarang? Tanya Harsi setelah lelah menangis. Masih 5 juta, Bu. Harsi berdiri, dia mengambil beberapa emas, gelang dan cincin, lalu menyerahkan kepada Iqbal. Ini, jual saja tidak apa. Kamu lunasi semua hutang kamu. Masalah emas nanti ibu bisa beli lagi. Iqbal terbelalak. Tidak percaya jika Harsi begitu mudah memberikan emasnya kepada Iqbal. Beneran, Bu? Iya. Ibu tidak mau kamu punya tanggungan hutang ke kantor. Cepet lunasi dan kedepannya lebih berhati-hati lagi. Harsi memeluk Iqbal erat. Dalam hati sebenarnya tidak rela, namun dia lebih menyayangi anaknya. Makasih, Bu. Iqbal janji akan selalu baik dan patuh pada ibu. Udah, cepat jual dan kembalikan ke kantor kamu. Bukankah bisa ditransfer uangnya? Jika masih sisa, berikan pada ibu lagi uangnya. Iqbal mengangguk. Gegas ia keluar dari kamar Harsi mengambil jaket dan kunci mobilnya. Iqbal pergi ke toko emas di mana sesuai kwitansi yang tertulis. Lelaki itu tersenyum senang. Tidak menyangka bahwa kebohongannya justru membuatnya kebanjiran uang.
Ia menjual emas yang diberikan ibunya dan lumayan ada sekitar 6 juta total uang yang didapatkan. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.